Oke, kali ini kita akan membedah materi yang sangat penting ya. Soal kekerasan simbolik, pedagogi kritis, dan ya korupsi yang udah mengakar di sistem pendidikan kita. Betul. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Ada satu argumen sentral yang rasanya bisa dibuat jauh lebih menusuk. Iya, betul. Jadi begini, argumennya itu bisa dipertajam dengan secara eksplisit, memposisikan pungutan liar atau pungli bukan cuma sebagai tindak korupsi biasa, Oke. tapi sebagai manifestasi yang paling nyata dan paling kasar dari kekerasan simbolik yang sedang dibahas. Nah, ini menarik. Karena waktu saya baca materinya, rasanya ada dua pembahasan besar yang kayak jalan barengan, tapi apa ya, nggak bener-bener nyatu. Di satu sisi ada analisis teori kekerasan simbolik dari Bourdieu yang sangat konseptual, sangat filosofis. Betul. Terus di sisi lain ada laporan faktual dari ICW soal pungli yang sangat membumi. Keduanya penting, tapi rasanya kayak dua dunia yang terpisah. Tepat sekali. Nah, itu dia kelemahannya sekarang. Keduanya seolah-olah jalan di relnya masing-masing kan? Iya, Akibatnya, ada lompatan logika yang harus diisi sendiri sama pembaca. Gimana caranya sebuah sistem yang secara abstrak mendiskriminasi kelas bawah? Itu kan intinya kekerasan simbolik. iya betul. Pada akhirnya, bisa menciptakan lahan yang begitu subur buat praktek korupsi yang sangat konkret kayak pungli. Hubungan sebab akibatnya itu belum dijahit dengan rapi. Paham, jadi seolah-olah kita bilang ini ada masalah A, teori kekuasaan, dan ini ada masalah B, maling, uang di sekolah. Keduanya sama-sama jelek, tapi koneksinya masih implisit ya. Masih implisit, Terus gimana cara menjahitnya biar jadi satu argumen yang utuh? caranya adalah dilihat keduanya sebagai dua masalah, tapi sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Oke. Kita harus bisa menunjukkan kalau pungli itu bukan anomali. Bukan cuma ulah beberapa oknum nakal. Pungli itu konsekuensi logis. Bahkan mungkin puncak gunung es dari sebuah sistem yang dari awal memang udah nggak adil. Maksudnya sistem yang memang udah mengistimewakan kelompok tertentu gitu. Tepat. Sistem yang mengistimewakan habitus, ya, nilai, selera, gaya hidup dari kelas dominan. Gini deh, sistem yang sama yang secara halus bikin siswa dari keluarga miskin merasa nggak pede atau salah kostum di sekolah. Iya. Adalah sistem yang sama yang secara kasar memungkinkan pejabat sekolah untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka lewat pungli. Sarannya adalah jangan lagi lihat keduanya sebagai dua masalah, tapi sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Oke. Kita harus bisa menunjukkan kalau pungli itu bukan anomali, bukan cuma ulah beberapa oknum nakal. Pungli itu konsekuensi logis, bahkan mungkin puncak gunung es dari sebuah sistem yang dari awal memang udah nggak adil. Maksudnya sistem yang memang udah mengistimewakan kelompok tertentu gitu. Tepat. Sistem yang mengistimewakan habitus jalis, nilai, selera, gaya hidup dari kelas dominan. Gini deh, sistem yang sama yang secara halus bikin siswa dari keluarga miskin merasa nggak pede atau salah kostum di sekolah. Iya. Adalah sistem yang sama yang secara kasar memungkinkan pejabat sekolah untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka lewat pungli. Ah, Keduanya itu dua sisi dari mata uang yang sama, penegasan kekuasaan.
Satu lewat simbol, satu lagi lewat pemerasan langsung. Oke, ini mulai kelihatan benang merahnya. Contohnya mungkin kayak kebijakan sekolah yang maksa siswa beli seragam atau buku dari vendor tertentu dengan harga selangit. Nah, Di satu sisi, itu kekerasan simbolik, karena secara nggak langsung nyingkirin yang nggak mampu. Di sisi lain, itu modus operandi pungli yang paling umum, begitu kan? persis. Contoh itu sempurna untuk menjembatani keduanya. Kebijakan itu bisa kita bingkai bukan cuma sebagai modus korupsi, tapi sebagai bentuk kekerasan struktural yang dilegitimasi sebagai aturan sekolah. Paham. Itu kekerasan simbolik dalam praktek. Terus kita bisa angkat kasus guru honorer di Bogor yang dipecat itu. Yang dipecat setelah laporin pungli. Iya. Itu bisa jadi studi kasus utama. Tindakan kepala sekolah itu kan puncak arogansi kekuasaan yang dilanggengkan oleh sistem. Karena dia nggak cuma nyuri uang, tapi juga membungkam orang yang mencoba menghentikan dia. Benar sekali. Dia pakai kekuasaannya untuk memaksakan kepatuhan. Baik kepatuhan simbolis untuk menjaga status quo sistem yang timpang, maupun kepatuhan harfiah dengan membungkam suara kritis. Jadi narasinya bisa kita formulasikan ulang jadi lebih tajam. Gimana tuh? Mungkin kayak gini. Pungli itu bukan sekedar pencurian uang. Ia adalah penegasan brutal di level akar rumput soal siapa yang pegang kendali dan siapa yang harus tunduk di arena pendidikan yang timpang ini. Wow. Nah, dengan begitu pungli jadi bukti fisik dari teori kekerasan simbolik yang abstrak tadi. Teorinya jadi hidup, jadi terasa dampaknya. Jelas sekali. Dengan begitu, argumennya jadi lebih utuh, lebih menghentak. Masalahnya bukan lagi sekedar korupsi, tapi penindasan sistemik. Tepat. Nah, ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Kalau masalahnya sedalam itu, solusinya sepadan nggak? Materi ini kan menawarkan visi tentang pendidikan ideal. Visi untuk pendidikan ideal itu akan jadi lebih kuat dan lebih bisa ditindaklanjuti kalau pendekatan penyadaran kritis Paulo Freire diposisikan secara tegas. Sebagai metode untuk membongkar sistem yang nggak netral yang diidentifikasi oleh Bourdieu tadi. Nah ini rasanya mirip sama masalah pertama tadi. Saya lihat ada dua gagasan solusi yang kuat di dalam materi ini. Ada tawaran solusi struktural, sistem pendidikan yang netral, humanis, bebas dari kepentingan bisnis. Ini kan cita-cita di level makro ya, level kebijakan. Betul, level atas. Di sisi lain, ada solusi pedagogis dari Freire, proses belajar yang dialogis berbasis problem posing. Ini kan di level mikro, di dalam kelas. Dan lagi-lagi, keduanya terasa jalan sendiri-sendiri kan? Kita punya mimpi besar tentang sistem pendidikan nasional yang adil. Iya. Dan kita juga punya metode ngajar di kelas yang membebaskan. Tapi jembatan antara keduanya ini belum dibangun dengan kokoh. Gimana caranya dari satu ruang kelas yang dialogis bisa mengarah ke perubahan sistem pendidikan nasional yang humanis? Rasanya ada langkah yang hilang gitu. Tapi bukannya wajar ya memisahkan keduanya? Mengubah sistem itu kan urusan pemerintah, kementerian, pembuat kebijakan. Sementara metode ngajar di kelas itu kan ranahnya guru. Apa keduanya harus selalu nyambung? Justru disitulah argumennya bisa diperkuat. Kerangka pemikirannya harus kita ubah. Sistem pendidikan yang adil dan humanis itu nggak akan pernah terwujud cuma dengan nunggu kebijakan turun dari atas. Oke. Perubahan sejati, perubahan yang berkelanjutan, harus ditumbuhkan dari bawah. Dari dalam ruang kelas itu sendiri. Nah, disinilah peran Freire jadi krusial. Jadi, pedagogi Freire itu bukan cuma soal cara mengajar yang lebih baik aja. Jauh lebih dari itu. Pedagogi Freire itu alat politik untuk transformasi sosial. Tujuannya adalah membentuk guru dan siswa yang punya kesadaran kritis, atau yang disebut Freire, conscientization. Conscientization? Nah, kesadaran kritis inilah yang jadi mesin penggerak dari bawah. Mereka yang sadar akan mulai mempertanyakan, menuntut, membangun, dan yang paling penting, mengawal perubahan sistem yang lebih besar. Jadi tanpa mesin dari bawah ini, kebijakan sebagus apapun dari atas akan gampang dimentahkan oleh kepentingan-kepentingan yang udah mapan. Oke, jadi metode Freire ini cara untuk menciptakan agen-agen perubahan dari dalam sistem itu sendiri. Gimana kita bisa menunjukkan ini secara konkret dalam tulisan? Kita bisa langsung terapkan ke isu pungli tadi. Daripada guru sekedar doktrin siswa, pungli itu salah dan dosa, itu kan model pendidikan gaya bank. Iya, cuma menabung informasi. Betul. Guru bisa memfasilitasi diskusi dengan pertanyaan pemantik. Misalnya, menurut kalian, kenapa ya pungli bisa terus terjadi di sekolah kita? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan?
aturan atau struktur apa di sekolah ini yang mungkin tanpa sadar melanggengkannya? Ini langsung membawa analisis struktural ke dalam ruang kelas. Siswa nggak cuma disuruh hafal, tapi diajak membongkar realitas mereka sendiri. Tepat. Itulah langkah pertama, conscientization. Lalu yang kedua, kaitkan kesadaran kritis ini dengan ketahanan terhadap intimidasi. Pendidikan ala Freire itu tujuannya untuk melahirkan lebih banyak individu berani kayak guru di Bogor itu. Dan yang lebih penting lagi, menciptakan ekosistem sekolah komunitas, siswa, guru, orang tua, yang sadar, yang bakal melindungi suara-suara kritis, bukan malah ikut membungkamnya. Jadi kalau ada guru lain yang mau lapor, dia nggak akan merasa sendirian lagi. Betul. Dan sebagai penutup bagian ini, tawarkan sebuah visi terpadu yang menyatukan keduanya. Mungkin dengan kalimat seperti ini. Pendidikan yang ideal bukanlah cetak biru kebijakan yang statis dari pemerintah, melainkan sebuah proses penyadaran kritis yang hidup dan terus-menerus. Oke. Di mana komunitas sekolah secara aktif membaca realitas mereka dan bertindak bersama untuk mengubahnya menjadi lebih adil dan manusiawi. Jadi, pedagogi Freire adalah jalannya, dan sistem humanis adalah tujuannya, nggak terpisahkan. Kalau dipikir-pikir ya, baik kekerasan simbolik yang kita bahas di awal maupun praktek korupsi, keduanya bisa langgeng karena satu hal. Korbannya diam. Nah, Entah karena nggak sadar ditindas, takut bersuara, atau merasa nggak punya kuasa buat mengubah keadaan. Sepertinya ada satu konsep yang bisa mengikat semua ini. Anda sudah menangkap intinya. Kekuatan narasi ini bisa ditingkatkan secara signifikan dengan membingkai budaya bisu, culture of silence, sebagai musuh utama yang menyatukan seluruh permasalahan yang diangkat. Materi ini kan mengangkat banyak banget isu krusial ya. Ada ketimpangan kelas, korupsi, metode ngajar yang menindas, sampai intimidasi ke pelapor. Semuanya relevan. Sangat relevan. Tapi justru karena saking banyaknya isu penting itu, kelemahannya adalah argumennya beresiko terasa menyebar. Terlalu lebar ya. Iya, kurang ada satu titik fokus yang, mengentak. Pembaca bisa jadi bingung, sebenarnya musuh utama yang lagi kita lawan di sini apa? Kapitalisme dalam pendidikan, mental korup pejabat, sistem yang usang. Semuanya benar, tapi rasanya nggak ada satu benang merah yang kuat. Dan budaya bisu ini bisa jadi benang merahnya. Tepat sekali. Gunakan konsep budaya bisu, sebuah istilah yang sangat Freirean dan sangat relevan dengan laporan ICW tentang ketakutan orang untuk melapor, sebagai jangkar utama narasi. Oke. Tunjukkan bahwa semua masalah yang kita bahas tadi, itu berakar dan tumbuh subur di dalam kebisuan. Kekerasan simbolik Bourdieu bisa bekerja karena ia menciptakan sistem di mana mereka yang tertindas nggak mampu menyuarakan ketidakadilan. Mereka dibisukan secara struktural. Dan korupsi serta pungli merajalela di dalam kebisuan itu. Karena para pelaku tahu nggak akan ada yang berani melawan. Persis. Nah, dengan kerangka ini, pendidikan dialogis Freire hadir bukan lagi cuma sebagai metode mengajar, tapi sebagai antitesis langsung dari budaya bisu. Lawan langsungnya. Iya, tujuan utamanya jadi sangat jelas, untuk memecah kebisuan dan memberi suara kepada mereka yang selama ini terpinggirkan. Narasi ini jauh lebih kuat dan emosional. Saya setuju. Ini memberi arah perjuangan yang jelas. Contoh konkretnya gimana untuk membangun narasi yang berpusat pada budaya bisu ini? Pertama, jadikan kasus pemecatan guru honorer di Bogor itu sebagai bingkai, pembuka dan penutup narasi. Pemecatan dengan dalih menjaga nama baik atau loyalitas pada pimpinan adalah contoh paling sempurna dari mekanisme pemaksaan budaya bisu. Itu bukan sekedar pemecatan. Itu sebuah pesan yang dikirim ke seluruh komunitas sekolah. Kalau kau bersuara, kau akan dihabisi. Itu langsung menetapkan taruhannya sejak awal ya? Betul. Kedua, gambarkan bagaimana metode banking education, di mana guru cuma mengisi kepala siswa, itu juga bentuk pembisuan. Ah iya. Metode ini secara sistematis membisukan pengalaman hidup siswa dari kelas bawah. Pengalaman mereka dianggap nggak relevan. Lebih parah lagi, metode ini mematikan potensi nalar kritis mereka. Mereka diajari untuk menerima bukan bertanya. Lalu conscientization dari Freire diposisikan sebagai tindakan memberi suara? Tepat. Sebagai contoh, saat membahas reformasi pendidikan agama Islam dalam materi, tujuannya bisa dibingkai ulang. Bukan lagi sekedar bikin siswa hafal dalil anti korupsi, Oke. tapi memberi mereka keberanian dan alat analisis dari ajaran agamanya untuk menyuarakan nilai-nilai keadilan dalam menghadapi realitas korupsi di sekitar mereka, memberi mereka suara teologis untuk melawan.
ini jauh lebih berdaya. Jadi pada akhirnya semuanya kembali ke satu titik. Benar. Dan kita bisa simpulkan dengan sebuah gagasan pamungkas yang mengikat semuanya. Pada akhirnya, perjuangan melawan korupsi di dunia pendidikan bukanlah sekedar perang melawan pencuri uang negara. Melainkan, Perjuangan untuk meruntuhkan budaya bisu dan membangun budaya dialog yang berani dan kritis. Dengan ini, seluruh argumen dari awal sampai akhir jadi satu kesatuan yang kohesif, kuat, dan punya tujuan yang sangat jelas. jadi kalau saya coba rangkum ya, ada 3 penguatan utama yang bisa dilakukan. Pertama, kita tarik garis tegas antara teori dan praktek. Posisikan pungli bukan sebagai masalah korupsi biasa, tapi sebagai perwujudan fisik yang brutal dari kekerasan simbolik yang terjadi dalam sistem. Betul, itu bikin teori jadi nyata dan relevan. Kedua, satukan solusi yang ditawarkan. Jangan biarkan solusi di level sistem dan di level kelas jalan sendiri-sendiri. Iya, Gunakan pedagogi penyadaran kritis Freire sebagai mesin penggerak dari bawah untuk mencapai sistem pendidikan ideal yang humanis. ini membuat solusi yang ditawarkan jadi lebih praktis dan bisa ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah menyatukan semuanya di bawah satu payung narasi. Benar. Gunakan budaya bisu sebagai musuh bersama yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk sebuah pendidikan yang membebaskan. Tepat. Dengan 3 perajaman ini, materi yang dasarnya udah sangat kuat ini bisa menjadi sebuah argumen yang gak cuma cerdas secara intelektual, tapi juga kohesif, persuasif, dan menggugah secara emosional. Kami harap pembahasan ini bermanfaat. Kami sangat menantikan versi terbaru dari karya Anda untuk kita diskusikan lebih lanjut.